Yang balasannya nggak disebutkan oleh Allah berupa nominal adalah al-afwu 'anin nas, memaafkan kesalahan saudaranya. Hidup ini Bang, pasti ada ketersinggungan di antara sesama. Pasti ada ketersinggungan, pasti ada perbedaan. Antara anak kepada kedua orang tua ada kesalahannya. Kedua orang tua kepada anak ada kesalahannya. Suami kepada istri ada kesalahannya. Istri kepada suami ada kesalahannya. Tetangga yang satu dan yang lain ada kesalahannya. Antara kawan, antara jamaah pasti ada kesalahannya. Maka begitu ada kesalahannya, maafkanlah kesalahan saudaranya. Seorang anak memaafkan kesalahan kedua orang tua. Kedua orang tua memaafkan kesalahan anak. Seorang istri memaafkan kesalahan suami. Seorang suami memaafkan istri. Tetangga yang satu memaafkan tetangga yang satu. Antara jamaah memaafkan kesalahannya. Atasan memaafkan bawahannya. Bawahan memaafkan atasannya. Kalau semuanya saling memaafkan, kata Allah dalam Al-Quran, faman afa fa aslaha wa ajruhu 'ala Allah. Siapa orang yang memaafkan saudaranya, berbuat baik kepada saudaranya, maka balasannya dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada nominal. Balasannya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di surat yang lain, di antara ciri orang yang bertakwa adalah al-afuna 'anil nas, memaafkan kesalahan saudaranya. Apalagi ini baru selesai pilpres ini kan. Pasti ada perbedaan di antara jamaah. Pasti. Satu masjid ada 01, ada 02, ada 03, ada ketersinggungan. Selama ini kalau ada ketersinggungan, maafkan saudaramu. Selesai sudah pilpres. Jangan permusuhan diperpanjang aja. Pasti ada perbedaan. Di lingkungan kita pasti ada perbedaan. Bahkan dalam satu rumah sekalipun ada perbedaannya. Suami pilih anu, istri pilih anu, anak pilih anu. Berbeda. Maka selama ada perbedaan, maafkan saudaranya. Jangan diperpanjang. Pilpres sudah selesai. Kita nggak kebagian apa-apa. Kita masih bermusuhan di antara sesama. Mereka yang menikmati, kita yang sengsara. Ngapa diperpanjang permusuhannya? Maafkan. Apalagi ini bulan puasa, Pak. Wal afina 'anil nas, maafkan kesalahannya. Lihat ayatnya, Pak. Faman afa fa aslah. Siapa orang yang memaafkan, habis dia memaafkan saudaranya, dia berbuat baik. Ada orang memusuhi dirinya. Cuman dirinya ini yang dimusuhi, dia tidak membalas. Dalam Islam, kalau dipukul 1 kali, balasannya 1 kali. Itu seimbang gak? Seimbang. Tapi begitu kita dipukul, Pak, kita memaafkan dia. Lalu kita berbuat baik pada orang yang mukul kita, fa'ajruhu 'ala Allah, balasannya dalam tanggungan. Itu yang luar biasa. Balasannya dalam tanggungan Allah. Itu yang hebat. Diludahin sekali, ngebalas sekali. Sama kan? Cuman bagaimana kalau kita diludahin sekali, cuek. Balasannya gimana? Cuek. Habis itu kita tonjok lagi. Malah parahin kita ya. Tapi kalau kita maafkan dia, Pak, dan kita berbuat baik kepada dia, Masya Allah, itulah balasannya dalam tanggungan Allah. Rasulullah itu akhlaknya. Rasulullah akhlaknya demikian. Dimusuhi, Pak, Rasul nggak membalas dimusuhi. Rasul akhlak yang luar biasa, memaafkan orang, berbuat baik kepada orang. Cuman kalau kita ini, Masya Allah, memperpanjang masalah kita, memperpanjang keburukan kita. Dipukul 1 kali, kita balasnya 10 kali. Dihujat 1 kali, kita ngebalasnya 10 kali. Parahan kita dong berarti. Coba kalau kita maafkan. Saya diajarkan sama guru saya, Pak,
Hakim, kalau kamu dianjingin sama orang, jangan marah. Kamu bukan anjing. Kamu bukan anjing. Kamu tetap manusia yang mulia. Sabar, sabar. Kamu diludahin orang, jangan marah. Kamu bukan air ludah. Kamu tetap manusia yang mulia. Kamu dikambingin orang, kamu dibatangin orang, jangan marah. Kamu bukan binatang, kamu manusia. Yang namanya manusia, walaupun karomna bani Adam, semua manusia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat kita dibinatangin orang, kita marah, binatang dong saya. Begitu orang anjingin saya, kita marah, kita anjingin balik, anjing dong saya. Tapi kalau kita sabar, Pak, ini pahala yang luar biasa. Saya maafkan Anda sebelum Anda minta maaf. Bisa nggak begitu? Saya, Pak, latihan nih. Saya itu setiap kali orang minta maaf, saya balas, saudaraku, aku telah memaafkanmu sebelum engkau minta maaf. Saya bikin status, Pak. Kalian nggak usah minta maaf kepada saya. Aku telah memaafkan sebelum kalian WA minta maaf ke saya. Saya share itu berita. Sebelum orang minta maaf ke saya sudah japri semua. Kalian sudah saya maafkan sebelum kalian minta maaf kepada saya. Bisa nggak begitu? Halo? Awal-awal puasa kemarin, orang-orang WA di grup-grup ngirim share berita minta maaf mau masuk puasa. Saya jawab, telah aku maafkan saudaraku sebelum Anda minta maaf kepada saya. Latihan. Ada orang yang punya anggapan saya dan dia ada hubungan permusuhan, tapi di belakang kami diam-diam kami ngopi bareng, diskusi bareng, duduk bareng. Orang berbeda pilihan, blokir nomor kita, saya datangin tanpa ditelepon. Aku telah memaafkanmu sebelum engkau minta maaf kepadaku. Bahkan aku bawakan buah-buahan ke rumahnya. Berani nggak begitu? Cuman kalau bisa, Pak, insya Allah balasannya dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi tuh. Bentar lagi mau masuk Lebaran. Begitu malam takbiran, udah masukkan WA di nomor-nomor kita, minta maaf. Kita balas. Aku telah memaafkanmu sebelum engkau minta maaf. Ini berani nggak begitu? Bila perlu 1 hari sebelumnya, kalian gak usah minta maaf kepadaku. Maafmu, dosamu telah aku maafkan. Kesalahanmu telah aku maafkan. Kalau itu namanya 1/10. Artinya apa? Kesalahan-kesalahan mereka itu telah kita ampuni. Kita spesial, Pak, di hadapan Allah. Kita ngebalas orang boleh nggak? Boleh nggak? Tapi kan satu-satu, Pak. Sama. Dia berbuat, aku berbuat. Cuman kalau kita nggak berbuat, masih 1-0. Kalau kita memaafkan, kita ngasih makan, 2-0, kita yang menang. Bisa nggak begitu? Berat, tapi latihan. Hidup ini pasti ada, Pak, saling ketersinggungan. Tapi kalau memaafkan itu hebat dan luar biasa. Pulang dari sini nih, ada pohon mangga orang. Pohon mangga buah udah matang. Ntar malam gua ambil nih. Itu belum dicatat. Niat mau maling itu belum dicatat 1 dosa. Belum dicatat. Begitu udah diambil, Pak, dipotek, dimakan, baru dicatat. Sekarang kebaikan. Pulang dari sini nih. Ntar gua sholat duha. Sudah dicatat. Baru niat mau sholat duha, sudah dicatat. Kagak jadi karena ketiduran. Nggak dihapus, ditulisan, sudah ada. Begitu kita sholat pun dicatatnya berlipat-lipat. Itulah hebatnya ajaran Islam. Maka
Dalam hidup ini tiada orang yang luput daripada perbuatan dosa. Bagian daripada Rahmanur Rahimnya Allah. Seandainya Allah melipat gandakan kejahatan, maka habislah kebaikan kita dan kita akan masuk neraka. Tetapi Allah melipat gandakan kebaikan kita, maka semua umat akan masuk surga. Itulah kata Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang tidak mau. Sahabat Nabi bertanya, "Amay ya'ba ya Rasulullah?" Siapa orang yang enggak mau ya Rasul? Man ata'ani dakhalal jannah, aman asoni faqad aba. Siapa orang yang mentaati aku masuk surga, yang enggak mentaati aku masuk neraka. Itulah orang yang ogah. Artinya semua umat Islam ini, umat Rasul, akan masuk ke dalam, tenang, semua akan masuk surga, cuma ngantri. Ada yang mampir dulu.